Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi hudatul muhtadin wa ala jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabati ajma'in wa ala malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi as-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam ta'lim kita di malam hari yang penuh berkah ini, berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua diberikan pemahaman yang lurus tentang ajaran agama kita, dan semoga ditetapkan langkah kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ta'lim kita, akan kita baca dulu kitab kita seperti biasa dengan kitab fikih kita Muqaddimah Hadramiyah. Fadhal. Asal mengenai wanita yang bersahabat, betul, betul dari silu berjahat, cuma tasyuh, illa ahraqaha, awlana sodimatan, fa'ilam yaktiha, tu'asyiku bihabatin, semua tawadu'u, awal-bayan, bilwak, Al-Jadiru bisalah wa in akharat Dewa'i makhlati salah Istaknabat wa tajibu ta'arat wa tajibu bilta Taksib Dikul ibadin wa salatul lawli wa salatul mati wa ibadi mituha wa aqallu nifasi lahdatun wa saruhu situna yaman wa walibuhu al-ba'una yaman wa yahumuhi ma yahumuh bilkhair. Wanita yang mustahadah atau mengeluarkan darah penyakit wajib membasuh kemaluannya, kemudian menyimpannya dengan kapas dan semacamnya, kecuali bila wanita itu merasa panas karena adanya darah itu atau dia sedang puasa. Jika penyimpanan itu tidak cukup baginya, maka setelah disumpah dibalut dengan kain. Kemudian dia berwudu atau bertayamum di waktu itu dan segera mengerjakan sholat. Jika ia menunda sholat bukan karena masalah sholat, maka ia wajib memulai semua yang disebut itu, dan wajib bersuci dan menggunakan perbalut baru untuk setiap sholat fardu. Ada lagi yang sering meeting, beser, dan sering keluar nanti atau wadi, hukumnya sama seperti wanita mustahadah. Nifas yang paling sedikit ialah sesaat, dan sebanyak benaknya 60 hari, dan pada umumnya 40 hari. Diharapkan dalam keadaan nifas apa-apa yang diharamkan dalam keadaan nifas. Baik. Fasal kita malam hari ini dari kitab kita Muqaddimah Hadramiyah, musannif menyebutkan kepada kita semua fasal yang terakhir dalam bab taharah. Dalam bab taharah atau bab bersuci. Sebelum atau setelah ini kita akan pindah
di bab tentang sholat. Jadi ini bab atau fasal yang terakhir dari bab tentang bersuci, di mana musannif rahimahullahu taala mengatakan faslun wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma tahshu illa idza ahraqaha ad-dam, bahwa wanita yang mustahadah, yang keluar darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah yang keluar di selain masa haid dan nifas, itu namanya darah istihadah, ya. Darah yang keluar di selain masa haid dan nifas. Kalau masa haid, ibu-ibu sudah tahu, ada yang 6 hari, ada yang seminggu, biasanya umumnya perempuan. Paling sedikitnya masa haid 1 hari, paling banyaknya 15 hari. Nah, tapi umumnya kebanyakan perempuan seminggu, 5 hari, 6 hari, sampai seminggu umumnya. Maka kalau darah itu keluar di selain masa haid itu atau masa nifas, maka darahnya dinamakan darah istihadah, ya. Masa nifas kita semua tahu, yaitu setelah melahirkan. Ya, jadi perempuan yang setelah melahirkan anaknya sudah terpisah, sudah keluar, maka keluar darah. Darah yang keluar setelah keluarnya nafas, setelah keluarnya anak itu dinamakan darah nifas. Paling sedikitnya nanti akan disebutkan di akhir fasal kita adalah sebentar, ya, majjah, 1 kali keluar. Biasanya nifasnya kebanyakan perempuan 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Maka kalau ada darah yang terlihat di selain masa haid tadi dan masa nifas, itu dinamakan darah istihadah. Kalau keluar darah istihadah, apa yang harus dilakukan? Musannif mengatakan taghsilu farjaha thumma tahshu. Wanita itu harus mencuci kemaluannya dan membungkusnya dengan pembalut, dengan kapas, ya. Kemudian waktu sholat dia wajib sholat seperti biasa. Waktu puasa dia wajib puasa, ya. Kecuali kalau darah itu membakarnya, ahraqaha dam. Apa maksudnya membakarnya? Membuat dia kepanasan, ya. Maka boleh tidak pakai tidak cukup untuk membungkusnya dengan kapas saja, tapi ditambah dengan kain, ya. Atau kalau dia sedang puasa, dan darahnya keluar, maka tidak apa-apa, dia tidak pakai pembalut, ya. Tidak apa-apa, dia tidak pakai pembalut. Kemudian setelah dia mencuci kemaluannya itu dan dia pakai pembalut,
langsung dia berwudu, harus langsung. Tidak boleh menunda. Ya. Harus langsung berwudu au tatayammam fil waqt. Atau kalau dia bertayamum setelah masuk waktu. Ya, karena sudah kita lewat sama kita bahwa tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Kenapa? Karena tayamum itu ibadah pengganti. Ya. Ibadah pengganti. Ya. Atau dibilang ibadah yang lemah. Kenapa lemah? Karena dia bukan yang aslinya. Aslinya adalah wudu. Ya. Maka langkahnya sebagaimana disebutkan tadi, perempuan itu kalau keluar darah istihadah, pertama dia bersihin. Ya. Bersihin, dia cuci tempat keluarnya darah itu. Habis itu langsung pakai pembalut. Setelah pakai pembalut, langsung wudu. Ya. Setelah wudu, langsung sholat. Ya. Begitu langkahnya. Harus tidak terputus antara setiap langkah yang dilakukan oleh perempuan yang istihadah tadi. Harus tidak terputus. Jadi bersihin, cuci, pakai pembalut, langsung wudu, langsung sholat. Ya. Watubadiru bis shalah, dan langsung sholat. Kalau dia tunda, ya, untuk hal-hal yang di lain maslahat sholat, maka langkah harus diulang dari pertama. Ya, dia istihadah, keluar darahnya perempuan ini. Keluar darahnya, masuk waktu sholat. Ya, dengar azan, kan wajib sholat dia. Ya, perempuan yang istihadah wajib sholat nggak? Wajib. Maka dia bersihin darahnya, dia cuci tempat keluarnya darah itu. Setelah itu dia pakai pembalut. Setelah pakai pembalut, langsung dia wudu. Setelah wudu, langsung sholat. Begitu yang seharusnya langkahnya itu. Kalau dia tunda, misalkan dia cuci, habis dia cuci, dia pakai pembalut langsung. Habis pakai pembalut, dia pergi makan, dia pergi cerita sama temannya, dia pergi ngapain yang bukan untuk maslahatnya sholat. Maslahatnya sholat itu kayak apa? Kayak dia siapin tempat, misalkan gelar sejadah, ya, atau pakai mukena, tutup auratnya, itu untuk maslahatnya sholat. Kalau dia tunda untuk maslahatnya sholat, nggak masalah. Dia tetap boleh langsung sholat. Tapi kalau dia tunda untuk yang bukan maslahatnya sholat, seperti tadi, maka kita bilang langkahnya harus diulang dari pertama. Jadi ada 4 tadi kita bilang langkahnya. 1, mencuci tempat keluarnya darah, perempuan yang istihadah itu. 2, memakai pembalut. 3, wudu. 4, sholat. Itu harus berurutan, nggak boleh dipisah. Kalau di sela-sela 4 langkah itu ada yang dipisah dengan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka kita bilang ulang dari pertama. Ya, habis wudhu, ada temennya datang, ada tamu datang misalkan, dia nemuin tamu, duduk dulu setelah wudhu. Ya, udah gitu tamunya pulang, dia mau sholat.
kita bilang kamu nggak boleh sholat. Kamu harus ulang langkah dari pertama. Bersihin lagi kemaluannya, tempat keluarnya darah. Habis itu pakai pembalut yang baru. Habis itu langsung wudu. Habis itu langsung sholat. Ya. Jadi kalau ditunda atau ada pekerjaan yang bukan termasuk maslahah sholat di antara 4 langkah yang harus dilakukan oleh perempuan yang istihadah tadi, maka dia harus ulang dari pertama. Jelas ya? Bu? Dengar nggak ini? Hah? Dengar ya? Ngerti nggak ya? Alhamdulillah ya. Karena kita bapak-bapak ini nggak istihadah, Bu. Yang istihadah kan ibu. Jadi ibu harus ngerti ya. Kemudian dibilang wa in akharat li ghairi maslahati shalah istanafat. Kalau dia tunda selain untuk maslahah salat dengan pekerjaan yang bukan untuk maslahah salat, istanafat, maka mengulang dari pertama. Watajibu toharoh, wajib bersuci lagi, bersihin lagi, pakai pembalut lagi, ya. Watajdid ta'sib, wajib mengikat lagi, pakai pembalut, makanya diikat lagi. Likulli fardin, untuk setiap sholat, ya. Jadi nanti kalau dia mau sholat yang berikutnya, dia nggak bisa bilang, oh saya masih punya wudhu yang tadi. Misalkan tadi dia sholat maghrib sama isya kan waktunya sebentar. Ini perempuan ini istihadah, dia cuci masuk waktu maghrib, dia harus setelah masuk waktu ya. Dia cuci kemaluannya, dia pakai pembalut, dia wudhu, langsung dia sholat. Udah sholat dia ngaji, nungguin isya, ngaji, ya. Datang waktu isya, dia bilang saya mau sholat isya dengan wudhu yang tadi. Kita bilang nggak boleh. Gimana harusnya? Harusnya bersihin lagi, cuci lagi tempat keluarnya darah, pakai lagi pembalut, kemudian langsung wudhu, langsung sholat. Begitu juga dengan orang yang punya penyakit beser. Penyakit beser. Tahu beser ya? Kencingnya keluar terus. Ya, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Ya, bautnya udah dol. Ya, nggak bisa nahan lagi. Sama langkahnya orang yang punya penyakit beser itu, langkahnya sama seperti tadi perempuan yang punya istihadah. Langkahnya begitu. Gimana langkahnya kalau dia mau sholat? Orang yang punya beser itu kita bilang cebok, bersihin besernya itu, tempat keluarnya kencing itu bersihin. Ya, habis bersihin, tutup pakai kapas. Ya. Habis tutup pakai kapas, wudhu, langsung sholat, sama. Ya. Kalau ditunda untuk sesuatu yang bukan maslahatnya sholat, tidak ada hubungannya dengan sholat, maka sama seperti perempuan yang istihadah, dia harus ulang dari pertama. Ya. Jadi orang yang punya penyakit beser sama seperti itu hukumnya. Begitu juga orang yang punya penyakit salisil madi wal wazi. Kalau tadi kita bilang beser itu kan yang keluar kencing, ya, yang keluar air kencing, air seni. Nah ini yang keluar madhi. Apa itu madhi? Kan kita sudah belajar. Madhi
adalah air yang berwarna putih yang keluar di permulaan syahwat. Di permulaan syahwat. Ada orang, dan madhi itu hukumnya najis. Ya, sama seperti air kencing, hukumnya najis. Dan ada orang yang punya penyakit salis madhi. Madhinya keluar terus. Ya. Madhinya keluar terus. Banyak, sering keluar madhi. Ya. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dibilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu rajulun madza. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang atau laki-laki yang suka keluar madhi. Tidak terus-terusan, tapi sering. Ya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selain sepupunya juga mertuanya. Malu. Ya. Maka Sayyidina Ali bilang kepada salah satu sahabatnya, Salman atau Mikdad atau siapa, untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukumnya madhi itu. Maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya, Rasulullah bilang cukup dicuci, ya, kemudian setelah itu setelah wudu langsung sholat. Dan itu adalah najis. Ya. Begitu juga dengan orang yang keluar wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan putih, ya, kental yang keluar ketika kita kecapean. Biasanya kalau capek, habis kencing, air kencingnya udah keluar semua, baru ada keluar cairan putih butek. Ya. Nah, itu namanya wadi. Apa namanya? Wadi. Atau kita habis gotong, habis pikul barang yang berat. Nah, biasanya itu keluar. Nah, orang yang punya penyakit keluar wadi terus, nggak berhenti-berhenti, sama hukumnya seperti perempuan yang istihadah tadi. Ya, yang beser, yang keluar kencing terus sama seperti itu, yang keluar madhi terus sama seperti itu, yang keluar wadi terus sama seperti itu. Ya. Karena semua itu adalah najis. Darah yang keluar dari perempuan yang istihadah ya najis. Kencing, beser ya najis. Madhi, wadi, madhi, ya, madhi dan wadi najis. Maka hukumnya sama. Ya, langkahnya sama yang harus dilakukan. Kemudian musannif menyebutkan tentang paling sedikitnya nifas, yaitu lahdoh, sebentar. Ya. Perempuan begitu lahir keluar darahnya sebentar, kemudian 1-2 jam kemudian udah nggak keluar lagi. Ya. Darah yang keluar tadi itu namanya darah nifas. Ya. Biasanya 40 hari, paling lamanya 60 hari. Kalau 60 hari, ya, setelah itu masih keluar darah, bisa darah yang keluar setelah 60 hari itu darah haid, bisa juga darahnya yang keluar itu darah istihadah. Ya. Kalau setelah mendapatkan masa paling banyaknya nifas, yaitu 60 hari. Kemudian dikatakan wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid, dan yang diharamkan buat perempuan yang nifas sama seperti yang diharamkan buat perempuan yang haid, ya, sama. Apa? Ada 10. Ada 10. Salat
tawaf, sholat, tawaf, menyentuh Quran, membaca, memegang Quran, memegang sama menyentuh sama ya. Sholat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran, duduk di masjid, ya, jima, istimta' bima baina surra wa rukbah, talak, puasa, berapa itu? 8. Nah, ada 10 sebagaimana dibilang dalam kitab Safinah. Itu yang kita ingat, ya. Sama perempuan yang nifas, yang diharamkan buat dia sama seperti perempuan yang haid sama. Ya, itu kitab kita. Selanjutnya insya Allah dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk dalam bab tentang sholat. Bab toharoh, bab bersucinya udah habis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan diri kita dari segala dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang senang bersuci, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan di dalam majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan dengan kitab yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya ingin tanya masalah sesaat tadi dan nifas ya. Nifas. Apakah pengertiannya habis baca berhenti kan? Apakah wanita yang beranak tadi langsung mandi langsung sholat atau gimana? Ya. Dia kata-kata kita di kampung habis beranak tuh pokoknya diukur dengan 1 hari. 1 hari pokoknya nggak tahu. Kalau saya tahu kan, kita tahu enggak, nifas itu bergantung dengan haidnya berapa hari kan. Saya tadi nggak tahu juga benar nggak. Tadi mau bicara sama sini. Begitu pertanyaan dari saya. Ya, itu tadi sudah disebutkan paling sedikitnya masa nifas, yaitu sebentar, lahdoh. Ya, bayinya keluar, kemudian keluar darah 1 jam atau setengah jam, habis itu darahnya nggak keluar lagi. Udah, dia mandi. Kalau udah nggak keluar lagi darah, mandi. Habis mandi sholat seperti biasa. Kalau dia dapat paling sedikitnya. Tapi biasanya perempuan itu dapatnya 40 hari atau 30 hari. Ya, beda-beda setiap orang. Ya. Kalau dia sudah mandi, dia ngira bahwa misalkan dia dapat 25 hari. Dia ngira udah bersih. Mandi. Atau sebentar, dia dapat sebentar, dia kira udah bersih mandi. Kemudian dia sholat. Ya. Nggak dengan kesengajaan. Tapi emang karena dia kira udah bersih. Dia mandi, habis mandi dia sholat. Ya. Kemudian setelah sholat, nggak taunya masih keluar darahnya. Kita bilang sholatnya yang tadi itu, ya, kalau dia punya qadha maka jadi qadha sholat. Kalau dia nggak punya qadha maka jadi sunnah. Ya, maka jadi sunnah. Tidak harus 40 hari. Ya, kan perempuan itu ngerti, bisa merasain. Ini udah kering kayaknya, udah nggak keluar lagi. Maka kalau dia sudah yakin kering, nggak keluar lagi, dia boleh mandi dengan niat mandi besar, mandi junub. Pokoknya kalau dia udah ngerasa kering, ya, dia udah boleh mandi dan boleh sholat.
Tapi kalau dia misalkan cuma ngira-ngira aja, ya, kayaknya udah kering nih, ya, begitu mandi keluar lagi, ya berarti nggak boleh sholat, masih dalam masa nifas, ya. Maka jangan buru-buru, ya, karena rata-rata perempuan itu biasanya 30 sampai 40 hari. 30 sampai 40. Dia boleh tunggu, ya. Habis ngelahirin sehari, besok masih keluar, dia tunggu, ya, tunggu. Ada lagi yang lain? Bedanya, ya, bedanya pertama dari hukumnya beda, ya. Kalau darah haid perempuan haram sholat, nggak boleh sholat. Kalau darah istihadah wajib tetap sholat, ya. Bedanya banyak. Bedanya kalau darah haid itu ada masanya, ada waktunya. Paling sedikit sehari semalam, biasa 6 apa 7, paling banyak 15 hari. Darah istihadah nggak ada waktu-waktuan, masa keluar terus dia. Itu bedanya banyak, bedanya, ya. Namanya beda namanya, ya. Satu namanya haid, satu namanya istihadah. Namanya beda, hukumnya beda, penanganannya juga beda, ya. Puas itu kira-kira tuh, sifat darahnya beda. Kalau kita belajar di kitab-kitab fikih, ya, misalkan darah ini keluar, ada yang warna hitam pekat, bau, ya. Kemudian besok lagi keluar, cuma warnanya enggak hitam, merah, tetap bau. Maka yang pertama itu dihukumi haid. Kalau dia hitam, pekat, bau, ada 3, satu lagi apa ya? Waktu itu kalau nggak salah kita pernah kasih di sini, ya. Ya. Jadi ketika darah itu keluar, ada warna-warnanya, ada hitam, ada coklat, ada kuning, ada merah. Ya. Ada kadang hitam busuk, kadang hitam nggak busuk. Busuk maksudnya bau. Merah kadang busuk, kadang nggak busuk. Gitu. Kapan sifat itu berkumpul, hitam juga, pekat juga, busuk juga, maka itulah yang dihukumi sebagai darah haid. Ya, yang merah misalkan sekarang nih darahnya hitam, satu, baunya busuk, sama hitam busuk, sama pekat atau panas di hari pertama atau di seminggu pertama darahnya begitu. Kemudian keluar darah setelah seminggu itu merah, nggak bau. Ya, lama, maka yang kita hukumi sebagai haid itu tadi, yang seminggu itu, yang hitam, pekat, busuk, bau itu. Sisanya kita hukumi sebagai darah istihadah. Ya, kalau dari sifat darahnya ada beda. Ada lagi yang lain? Nggak ada, ya? Ini dulu. Coba baca itu apa? Darah yang keluar selama 52 hari, apakah wajib sholat, dan berapa hari masa darah keguguran tersebut? Ya, keguguran itu sama seperti melahirkan. Darah yang keluar setelah keguguran itu juga disebut darah nifas. Darah
nifas. Kalau dia keluarnya 52 hari, maka masih masa nifas. Karena masa nifas paling banyaknya 60 hari, ya. Setelah 52 hari itu berhenti, ya dia mandi besar. Dia mandi besar, mandi wajib maksudnya. Setelah itu sholat seperti biasa. Jadi 52 hari itu gimana dia nggak sholat? Ya nggak sholat. Ya, sama hukumnya orang nifas itu seperti orang haid. Tadi kan dibilang terakhir itu. Orang nifas itu sama seperti orang haid hukumnya. Ya nggak boleh sholat, ya, nggak bisa puasa, dan seterusnya. Ada yang lain? Masa nggak keluar darah? Dari kemaluannya nggak keluar darah? Iya tahu, dibelah perutnya. Ya, setelah dibelah perutnya itu masa nggak keluar darah? Kan dioperasi, keluar lah. Ya? Emang ente pernah dibelah perutnya? Nggak pernah kan ente? Ya. Orang sesar itu, ya biasanya dia keluar darah juga. Setelah disesar tetap dia keluar darah juga nih. Ya. Ini baru sesar istrinya nih. Nah, tetap keluar darah. Itu jangan. Ente udah nikah belum? Udah. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Kita lanjut dengan kitab yang berikutnya, yaitu kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada